Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe. Balik lagi bareng gue Rian di BCU Updates. Ini BCU Updates isu ke-6, dimana minggu lalu kita sempat absen karena memang adanya DC Fandom ya. Jadi kita fokus untuk ngulas semua tentang DC Fandom secara video satu persatu. Jadi minggu kemarin gak ada BCU Updates. Jadi kita bikin di minggu ini di episode atau di isu ke-6. Tapi sayangnya di isu ke-6 ini kita malah akan membahas kabar duka yang datang dari dunia Marvel Cinematic Universe, di mana Chadwick Boseman, The Black Panther, meninggal dunia kemarin karena penyakit kanker usus besar yang dideritanya selama 4 tahun. Akan kita bahas berita yang ini dan beberapa berita-berita lainnya. So, buat kamu yang belum subscribe, silakan dulu tekan tombol subscribe di bawah supaya kamu gak akan ketinggalan topik-topik menarik di Breakdown Channel Universe. So, gak usah lama-lama lagi, ini dia BCU Updates kali ini. Chadwick Boseman, pemeran King T'Challa atau Black Panther di Marvel Cinematic Universe, kemarin dinyatakan meninggal dunia karena kanker usus besar selama 4 tahun terakhir yang sudah dideritanya. Dia meninggal di rumahnya kemarin bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ini adalah satu berita yang memang cukup membuat para fans terpukul ya, karena memang para fans, khususnya fans Marvel Cinematic Universe, lebih khusus lagi fans Black Panther, ini benar-benar nunggu film Black Panther 2. Nah, foto-foto tentang penyakit atau foto-foto tentang apa yang diderita sama Chadwick Boseman ini sebenarnya sudah pernah tersebar beberapa waktu yang lalu, di mana ada foto yang menunjukkan dia tuh kurus banget. Nah, di sini ada yang percaya kalau misalnya dia sakit, ada yang bilang kalau mungkin dia kurus karena ada film atau project yang sedang dia lakukan, di mana itu menuntut dia untuk menjadi kurus. Tetapi ternyata terjawab sekarang kalau itu memang kondisi kesehatan yang bikin dia kurus. Nah, Chadwick Boseman sendiri memang menyembunyikan penyakit kanker usus besar ini dan hanya diketahui sama keluarganya. Nah, dia tuh tetap melawan penyakitnya meskipun dia tetap aktif di syuting dan mengerjakan beberapa film. Dia tetap bisa memanage waktu untuk kemo dan untuk tetap mengerjakan beberapa film. Dimana film-film yang dia kerjakan selama dia masih sakit itu ada Marshall, ada 21 Bridge, ada Civil War, Captain America Civil War, ada Black Panther itu sendiri, memang dia sudah sakit ya pas memeran Black Panther ini. Terus ada Avengers Infinity War dan Avengers Endgame, dan terakhir ada The Five Bloods yang tayang di Netflix. Nah, Chadwick Boseman sendiri dikenal dengan perannya sebagai pemain baseball ternama. Dia memerankan karakter Jackie Robinson di film 42. Dia juga pernah memerankan penyanyi R&B James Brown di film Get On Up, dan juga pernah memerankan Hakim Agung African American pertama di Amerika di film Marshall. Dan yang paling ikonik adalah dia memerankan karakter T'Challa, King T'Challa atau Black Panther di film Black Panther, di mana sebelumnya appearance pertama dia atau penampilan pertama dia di Marvel Cinematic Universe itu didebut di film Captain America Civil War, kemudian Black Panther, dan 2 film terakhir yaitu Avengers Endgame dan Avengers Infinity War. Nah, berbagai ucapan bela sungkawa pun datang tidak hanya dari rekan sesama pemainnya di Marvel Cinematic Universe atau di Marvel Studios. Ada Mark Ruffalo yang memang mengungkapkan bela sungkawanya dia. Terus ada juga Chris Evans, ada Brie Larson, Chris Pratt, ada Zoe Saldana, dan masih banyak pemain-pemain lainnya. Dan juga ada beberapa tokoh politik penting seperti mantan Presiden Barack Obama. Terus ada juga Martin Luther King III, musisi seperti Mariah Carey dan John Legend. Terus juga Oprah Winfrey, pembalap F1 Lewis Hamilton, tim sepak bola Inggris Arsenal, dan aktor serta aktris Hollywood seperti Dwayne Johnson, Halle Berry, dan masih banyak yang lainnya. Di mana akun Twitter mereka semua menyatakan rasa kehilangan mereka terhadap sosok Chadwick Boseman ini sendiri, yang mereka anggap sebagai salah satu aktor Hollywood hebat yang penuh dengan talenta.
Bahkan postingan tentang berita duka cita ini menjadi postingan yang paling banyak di likes di Twitter sepanjang masa. Ini memang menunjukkan kalau banyak yang merasa kehilangan atas kepergian dari Chadwick Boseman ini setelah mungkin beberapa waktu lalu kita kehilangan Black Mamba. Jadi dua foto antara Black Mamba dan Chadwick Boseman ini memang menjadi viral sekali karena memang tidak ada yang menyangka kalau dua sosok ini, aktor dan pemain basket, bisa pergi meninggalkan kita di tahun yang sama. So, banyak yang mulai bertanya-tanya bagaimana dengan nasib Black Panther 2 nanti, dimana mungkin belum saatnya ya untuk kita ngebahas, dan juga Marvel Studios dan pihak MCU juga memang belum kepikiran. Mungkin udah kepikiran tapi mungkin belum dieksekusi karena memang mereka juga masih merasa sangat kehilangan atas sosok Chadwick Boseman ini. Jadi mungkin akan mulai banyak datang nama-nama yang lebih bagus, nama-nama yang lebih kuat, bahkan lebih keren yang bakal memerankan Black Panther. Tapi Chadwick bakal tetap jadi yang terbaik menurut gue atau menurut kita yang ada di sini. At least dia yang bakal menjadi yang paling ikonik, yang bakal kita kenang sebagai Black Panther. Siapa yang bakal menggantikannya mungkin akan kita bahas nanti di topik berikutnya. Jadi di topik kali ini kita memang khusus untuk mengenang Chadwick Boseman, dan kita akan bikin video khusus yang memang tribute to Chadwick Boseman yang bakal kita post nanti di BCU. So tunggu aja. Oke, kita move on ke updates selanjutnya, dimana ini datang dari project Netflix berjudul Enola Holmes yang kemarin merilis trailer terbarunya, dimana Enola Holmes ini diperankan sama Millie Bobby Brown. Nah, yang seru adalah film ini itu adalah film spin-off dari, sebenarnya bukan film yang udah ada ya, tapi cerita dari Sherlock Holmes. Nah, film ini menceritakan tentang kisah Enola Holmes yang hidup bersama dengan ibunya bernama Eudora Holmes yang diperankan sama Helena Bonham. Dimana satu hari tiba-tiba ini ibunya hilang tanpa jejak. Enola lalu berinisiatif untuk pergi bersama temannya bernama Lord Tewksbury yang diperankan sama Louis Patrick untuk pergi mencari ibunya. Nah, film ini sendiri adalah film adaptasi dari series novel detektif karya Nancy Springer dengan judul The Enola Holmes Mystery yang dirilis di tahun 2006 sampai 2010 yang merupakan spin-off dari series original Sherlock Holmes karya Arthur Conan Doyle. Nah, novel ini menceritakan tentang Enola Holmes yang mengikuti jejak kakaknya Sherlock Holmes dengan menjadi detektif yang memiliki spesialisasi khusus untuk mencari orang yang hilang. Dimana mungkin awal-awalnya ini dimulai dari kasus ibunya yang hilang sendiri ya kalau dari film ya. Nah, novel ini juga menceritakan tentang Enola yang harus terus kabur dari kejaran kedua kakaknya, yaitu Mycroft Holmes dan juga Sherlock Holmes, yang terus memaksa dia untuk masuk ke sekolah khusus perempuan, dimana dia nggak mau banget nih untuk masuk sekolah khusus perempuan. Dia tuh dibilang tomboy juga enggak ya, soalnya, tapi memang kelakuannya kayak laki kalau dari trailernya. Terus yang menarik adalah si Henry Cavill ini muncul sebagai Sherlock Holmes yang menambah list aktor yang memerankan karakter ikonik yang satu ini. Dimana sebelumnya ada Benedict Cumberbatch yang memerankan karakter Sherlock Holmes di series Sherlock. Dan juga sebelumnya ada Robert Downey Jr. RDJ yang memerankan juga karakter ini di dua film Sherlock Holmes sebelumnya, dimana ada dua film Sherlock Holmes itu di 2009 dan 2011. Nah, film ini memang bakal jadi seru banget karena kayaknya gaya-gayanya tuh lebih ke gaya-gaya teenager, dimana di situ ada semacam love stories dan juga ada musik yang fun. Jadi mungkin target audiensnya lebih ke teenager ya. Tapi kayaknya fun juga sih untuk bisa tontonin film ini khusus untuk orang-orang dewasa. So kita tunggu aja bakal seseru apa filmnya nanti. Film ini bakal dirilis di 23 September 2020. Kita tungguin aja. Oke, updatean selanjutnya ini mengupdate teori tentang The Batman. Ini bukan teori lagi ya, tapi memang ini The Breakdown The Batman, dimana sekarang sudah muncul jawaban atas teka-teki yang muncul di kertas yang diberikan, atau ini kertas teror yang diberikan kepada Batman, dimana di kertas ini itu bertuliskan yang tadinya ini banyak yang bagian tertutup ya, tetapi akhirnya bisa di-reveal
atau bisa ditebak bahwa tulisan ini adalah tulisan yang bertuliskan "What does a liar do when he is dead?" Apa yang dilakukan seorang pembohong ketika dia mati. Terus juga sampingnya ada "Haven't a clue?" punya petunjuk. "Let's play a game, just me and you." Mari bermain, hanya kau dan aku. Terus dilanjutkan dengan ini nih, yang jadi misteri. Ini adalah ada beberapa karakter atau huruf-huruf yang memang menjadi sesuatu yang harus dipecahkan ya. Ini soalnya hurufnya asing banget. Dimana akhirnya huruf-huruf ini berhasil dipecahkan oleh seorang fans bernama Andrew Lane di Twitter yang mereveal bahwa kode itu bertuliskan "He lies still", dimana masing-masing ini nih, masing-masing huruf-huruf ini adalah huruf, masing-masing karakter misterius ini adalah huruf, dimana ini adalah H, ini adalah E, ini adalah L, I, E, S, dan ini adalah S, T, I, L, L, dimana LL di belakang sendiri ini memang sama ya bentuknya. Terus juga E di bagian sini dan juga di bagian lainnya juga sama. Jadi bisa dilihat kalau ini memang benar-benar akurat, karena memang mirip sekali kalau misalnya ditulis seperti kalau misalnya ditulis atau ditranslate menjadi huruf biasa gitu kan. So, paling nggak dengan adanya huruf-huruf ini kita sudah bisa mendapatkan gambaran kalau teka-teki apa yang bakal diberikan Riddle kepada Batman nanti. Dimana mungkin di trailer berikutnya kita akan melihat huruf-huruf lainnya yang akan kita pecahkan seperti ini ya. Paling nggak kita udah punya berapa nih, berapa huruf nih? Ada H, E, L, I, ada S, ada T, ada L. So, kita harus ngelihat lagi ada huruf-huruf apa di trailer berikutnya atau mungkin nanti di filmnya. Bakal sesuatu apa, kita tungguin aja. Dan updatean terakhir ini datang dari bioskop yang kabarnya mau dibuka tanggal 10 September 2020 besok, 10 hari dari sekarang. Nah, dimana ini memang karena proses atau fase PSBB nih kayaknya udah mau naik ke fase berikutnya, dimana udah mulai agak dilonggarkan lagi ya aktivitas warga. Yang salah satunya adalah bioskop yang akan dibuka. Ini mudah-mudahan beneran ya, nggak zonk kayak kemarin ya. Gimana kemarin udah digembur-gembur kalau bakal dibuka, nggak taunya ditutup juga, nggak jadi dibuka. Dan mudah-mudahan 10 September ini bakal jadi jawaban atas penantian teman-teman pecinta film di Indonesia untuk bisa main lagi dan nonton di bioskop. Dimana udah ada banyak film-film baru yang ngantri untuk diputar. Salah satunya adalah Tenet, yang dimana di Malaysia kemarin udah diputar dan udah mulai rame nih dibahas di Malaysia. Udah mulai banyak teori-teori bahkan pembahasan ending, dan nantinya kita juga bakal bikin pembahasan ending yang lebih keren, yang lebih detail tentang Tenet. So kita tunggu aja, mudah-mudahan tanggal 10 September benar-benar dibuka, dan mudah-mudahan setelah dibuka Tenet udah nongkrong di screen atau di now playing di bioskop yang kita datengin nanti di XX1 atau di CGV. Jadi atau enggak, mudah-mudahan jadi supaya kita bisa nonton Tenet dan supaya kita bisa nonton banyak lagi film yang lagi ngantri untuk kita tonton. So, mudah-mudahan. So, itu dia update kali ini. Kita masih berduka atas kepergian dari Chadwick Boseman. Mudah-mudahan dia tenang di sana dan mudah-mudahan MCU bisa mendapatkan aktor yang lebih atau mungkin yang lebih baik atau mungkin yang lebih keren dari Chadwick Boseman. Walaupun kita tahu Chadwick Boseman memang tidak bisa tergantikan, tapi kita tahu ada banyak banget aktris atau aktor yang pantas untuk menggantikan si Chadwick Boseman. Siapa? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Siapa kandidat yang kalian pilih untuk jadi the next Black Panther? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian pamit, dan kalau gue mau masuk penjara, gue tinggal bilang anjay, 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 anjay.